dan Kak Lydia. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita punya Allah yang besar, yang maha kuasa. Kita akan memuji nama Tuhan ya. Oke, siap semua? Boleh berdiri, bertepuk tangan, bersukacita. Siap? Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Semuanya? Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Karena Tuhan kita, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Ayo kita tinggikan nama Tuhan. Siap ya? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau dan lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Hey! Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau dan lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh
Halo, ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul. Gambar ini adalah gambar api. Tentu kita tahu, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai api. Kita sering melihat api saat kita ke dapur, saat kita membantu mama. Kita melihat api yang digunakan untuk memasak. Wah, kalau kalian dekat api, apa coba yang kalian rasakan? Benar, yang kalian rasakan tentunya panas dekat api. Oleh karena itu, sangat berbahaya kalau api itu dibuat untuk bermain-main. Tentunya saat kita di dapur, mama kita akan selalu memperingatkan kita, hati-hati, jangan dekat-dekat dengan api, berbahaya, kamu bisa terbakar. Kak Dani juga ingat waktu Kak Dani mengikuti program pramuka. Kalau saat ini mungkin beberapa dengan kalian mengetahui dengan istilah Boys Brigade. Di dalam sebuah acaranya, saat kita melakukan perkemahan, ada sebuah acara yang dinamakan api unggun. Saat itu ada banyak kayu yang ditumpuk di tengah-tengah lalu dibakar dan kita mengelilingi di sekitar kayu itu. Semua yang ada di sekitar kayu itu merasakan begitu panas saat api itu mulai menyala. Tapi di tengah situasi udara yang dingin, api itu malah membuat badan kita terasa hangat. Tentunya semua yang di sekitar itu tidak ada yang berani mendekat karena itu akan berbahaya buat kita. Di samping itu terasa panas sekali, tentunya jika mengenai tubuh kita akan terasa terbakar. Tapi ada sebuah kejadian yang fenomenal menurut Kak Dani. Ada sebuah cerita di Alkitab di mana ada 3 orang yang luar biasa yang saat itu akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dapur perapian. Kalau kita mendengar kata-kata dapur perapian, tentunya di dalam bayangan kita terdapat api yang begitu besar di dalamnya. Orang yang ada di sekitarnya tentu tidak akan ada yang berani mendekati ataupun memasukinya. Karena tentunya saat kita memasuki perapian tersebut, badan kita pastinya akan gosong, menjadi matang. Mungkin bisa-bisa kita menjadi daging panggang, barbeque. Tapi ada 3 orang pada zaman itu yang ketiga-tiganya dimasukkan ke dalam dapur perapian. Kira-kira apa ya sebabnya? Apa yang membuat mereka itu dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, yang begitu panas? Nah, waktu itu ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego namanya. Ketiga mereka ini adalah teman daripada Daniel. Mereka hidup di pemerintahan seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ini ternyata seorang raja yang semaunya sendiri. Suatu ketika, Raja Nebukadnezar membuat patung emas wujud bentuk dirinya yang begitu tinggi. Dan saat itu raja memerintahkan semua orang saat ada bunyi-bunyian, entah itu sangkakala, entah itu gambus, saat bunyi-bunyian itu berbunyi, maka semua orang harus sujud menyembah patung itu. Wah, itu adalah perintah yang tidak mungkin dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka tahu mereka hanya boleh menyembah kepada Allah mereka, Allah yang hidup, Allah Israel.
Suatu hari terjadilah seperti yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar, di mana para prajurit Raja Nebukadnezar membunyikan trompetnya. Tretetetetet, tretetetetet. Maka semua rakyat yang ada di situ sujud menyembah patung karena mereka takut kalau mereka yang tidak menyembah patung itu, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Api yang panas, api yang bisa membunuh mereka, Pak. Api yang menghanguskan mereka. Maka mereka semua sujud menyembah patung itu. Dan di saat mereka sujud menyembah itu, ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak melakukan itu. Maka raja begitu marah dan raja menjatuhkan hukuman buat mereka. Mereka harus masuk ke dalam dapur perapian itu. Mereka tahu, Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa walaupun mereka masuk ke dalam perapian, dapur perapian yang panas, yang mungkin bisa membunuh mereka, mereka tahu bahwa mereka memiliki Allah yang besar. Allah yang sanggup membuat keajaiban-keajaiban. Kalian tentu masih ingat dengan ayat hafalan kita di Mazmur 86 ayat 10. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 10. Engkau besar dan melakukan keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Mazmur 86 ayat 10. Engkau besar dan melakukan keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Ya, kita itu memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup membuat keajaiban. Demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tahu siapa Allah mereka itu. Maka dimasukkanlah ke mereka Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan diceritakan saking marahnya raja membuat perapian itu 7 kali lebih panas. Tapi ada sebuah kejadian yang luar biasa. Saat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur perapian, saat raja melihat mereka tidak hanya 3 orang, tapi di dalam perapian tersebut raja melihat ada 4. Wow, luar biasa ya. Mereka bertiga, tapi saat raja melihat mereka ada 4 orang, kakak percaya bahwa Allah yang hidup itu yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Allah yang hidup itu pula Allah yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban itu. Allah itu pula yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka keluar dari dapur perapian dengan kondisi hidup, dengan tubuhnya yang tidak apa-apa. Wah, luar biasa ya. Kita benar-benar memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang bisa kita percaya. Karena Dia sanggup membuat keajaiban-keajaiban. Kakak percaya kita semua akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup membuat keajaiban. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur, kami mengucap syukur kami boleh memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membuat keajaiban-keajaiban
Kiranya ya Bapa, kehidupan kami ini boleh percaya kepadamu. Engkau mau menolong setiap kehidupan kami di saat kami memiliki masalah. Sehingga kami ini tahu bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Dan kami boleh percaya kepada Engkau. Kiranya hidup kami pun boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.